Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman melon saya yang sekarang berusia 64 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Ini kondisinya alhamdulillah ini sudah termasuk goal, teman-teman, berhasil budidaya melon. Saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai dan buah-buahnya rata-rata di atas 3 kilo. Yang paling berat itu ada 3,5 kilo, yang paling ringan 2,9. Itu buah-buahnya. Ini untuk jenis Action 88. Jadi tumpang sari ini alhamdulillah berhasil. Ini buahnya, ini yang 3,5 kg, teman-teman. Itu sampingnya itu 3,2, dan di sana semua itu 3,2 semua. Ini bisa dilihat, ini bukan rekayasa, dan ini tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Geser sedikit ke sini. Ini tanaman cabainya sudah mulai berbuah. Yang kemarin saya janjikan, dikala tanaman melon ini sudah dilakukan pemanenan, kemudian tanaman cabainya pun juga bisa dilakukan pemanenan setelah semua dibersihkan. Dan ini parit-paritnya ini juga sudah saya bersihkan, tapi yang sebelah sini belum. Mari kita lihat yang sebelah sininya. Nah, ini yang sebelah sini sudah saya bersihkan. Ini tanaman cabainya, dan ini adalah buah melonnya. Jujur teman-teman, kalau masalah bercocok tanam ataupun bertani, saya itu lebih suka tantangan. Kenapa? Saya berani mencoba menumpang sarikan tanaman cabai dengan tanaman melon, karena kedua tanaman ini sangat sulit sekali, apalagi di daerah Bogor. Daerah Bogor itu adalah kota hujan, teman-teman. Jadi sangat sulit sekali. Apalagi ini tanaman melon, dan alhamdulillah di usia yang seperti ini daun-daunnya termasuk masih lumayan bagus, karena kita bertaninya di lahan hamparan ataupun secara konvensional, teman-teman. Ini kondisi buahnya 3,2 kg. Oke teman-teman, jika teman-teman menyukai video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang mereview tanaman melon saya yang sekarang berusia 64 hari setelah pindah tanam. Sebenarnya tanaman melon ini sudah bisa dilakukan pemanenan, tapi saya menunggu di usia 70 hari setelah pindah tanam. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan semua bagaimana tata cara saya merawat tanaman melon ini, dan juga bagaimana cara menyikapinya jika kita budidaya tanaman melon di musim penghujan, apalagi ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Yang perlu kita ketahui teman-teman, sebenarnya sangat sulit dan juga sangat mudah jika teman-teman tidak mau mencoba. Sulitnya seperti apa? Jika teman-teman tidak bisa mengatur jarak tanam antara tanaman melon dan juga tanaman cabai, sudah pasti kedua tanaman itu saling berebut posisi ataupun tempat. Itu sulitnya. Mudahnya sebenarnya sangat mudah sekali. Yang penting usahakan buat lubang pemupukan itu ada 2. Di tengah-tengah itu pemupukan untuk melon dan juga tanaman cabai. Terus yang di samping tanaman melon yang lubang ini itu buat pemupukan tanaman melon di saat tanaman melon kita memasuki masa-masa generatif. Yang video kemarin sudah saya jelaskan semua. Untuk pemupukannya usahakan jangan mengenai batang pohon melon tersebut teman-teman, walaupun dengan dosis rendah. Karena apa?
usia tanaman melon itu sangat rawan sekali dikala memasuki usia 40 hari setelah pindah tanam. Itu penyakit-penyakit sudah mulai menunggu tanaman melon tersebut, karena daun sudah mulai tua, sangat rentan sekali terkena embun tepung, jamur, trotol, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Apalagi di batangnya itu terjadi pembusukan, biasanya pembentukan net tidak akan berhasil, teman-teman. Makanya dalam video-video saya sudah saya jelaskan, dikala usia tanaman melon 7 hari setelah pindah tanam, lakukan pemupukan di bawahnya masih aman. Dikala usia tanaman melon memasuki 14 hari setelah pindah tanam, dilakukan pemupukan di bawah pohonnya masih aman. Sampai 21 hari setelah pindah tanam, itu masih di bawahnya masih aman, dengan dosis yang cukup rendah. Jangan berambisi agar tanaman melon itu daunnya tebal, cepat tinggi, jangan, teman-teman. Karena apa? Mungkin selama ini teman-teman semua salah prediksi, dikira tanaman melon yang usianya 65 hari setelah pindah tanam panen, misalnya Pertiwi Anfi 60 hari bisa dipanen, ataupun Sakata 70 hari bisa dipanen. Sebenarnya semakin tanaman melon itu dibuahkan di daun di atas, usia tanaman melon itu akan semakin panjang, teman-teman. Misalnya seperti ini. Makanya sering saya anjurkan ke teman-teman semua, usahakan lakukan pewiwilan ataupun pembersihan tunas-tunas cabang itu dari tunas air sampai daun ke-6 ataupun ke-7. Jika teman-teman mau belajar, nanti 7, 8, 9, 10 itu disimpan sampai seterusnya. Nah, jika sudah dilakukan polinasi, nanti sisakan 3 buah jika dibuahkan di batang utama semua. Sisakan 3 buah. Setelah buah itu sudah kelihatan besar dan sudah kelihatan mana buah yang bagus, mana yang tidak, sisakan 1 ataupun 2. Kalau di batang utama dibuahkan 2, itu masih mencapai 1,5 dan juga 1,8, teman-teman. Itu saran saya. Terus kemudian jika dibuahkan di daun ke-14, 15 sampai 16 misalnya, itu 65 hari itu belum bisa dilakukan pemanenan, teman-teman, karena semakin tinggi, semakin daun di atas itu semakin beresiko, apalagi menanam melonnya itu di lahan hamparan ataupun di lahan terbuka. Jadi usahakan untuk teman-teman semua, jika menanam melonnya itu di lahan terbuka, buahkan di daun 7, 8, 9, 10. Jangan sampai memasuki daun 11, 12, 13, 14. Jika teman-teman belum punya tekniknya, kadang-kadang tanaman melon di usia 60 hari itu daunnya sudah mulai terserang penyakit. Terkecuali di musim-musim kemarau itu beda lagi, karena semakin tanaman melon itu diguyur hujan, semakin rawan sekali terkena jamur dan juga penyakit-penyakit lainnya. Itu saran dari saya. Makanya jangan salah persepsi. Melon bisa dibuah melon bisa dipanen di usia 70 hari. Itu sangat jarang sekali, teman-teman, jika menanam melonnya itu di lahan terbuka. 70 hari itu ada mungkin dikala tanaman itu aman, tidak terserang penyakit, tapi biasanya dipanennya 70 hari, tapi dibuahkan di daun ke-7, 8, 9. Jika dibuahkan di daun 14, 12 nyampe 15, 70 hari itu buah melon belum bisa dipanen, teman-teman. Terkecuali menanam melon itu Golden Alisa, Golden Kinanti, ataupun Golden My Love dan juga yang lain-lain sebagainya, itu bisa karena tidak memerlukan net. Kalau tanaman melon yang memerlukan ada netnya, usahakan buahkan di daun 7, 8, 9. Kalau Pertiwi Anfi 6, 7, 8, 9. Jika Alina, teman-teman, juga sama, 6, 7, 8, 9 itu disimpan dulu.
insya Allah teman-teman akan berhasil. Jika kita membuat konten, membuat channel, juga jangan sampai terpengaruh dengan komentar-komentar yang sifatnya nanti wah itu terlalu pendek buahnya, ini dan ini dan ini. Yang penting buah yang maksimal, buah yang bagus itu kecilnya itu menyerupai telur teman-teman, bulat tapi oval. Jangan yang bulat diambil, nanti besarnya biasanya dia agak menceng teman-teman. Jadi usahakan seperti itu saran dari kami. Semua itu juga berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena saya menanam melonnya di daerah Bogor. Teman-teman bisa cek, bisa dilihat di FB ataupun di YouTube, ada nggak di kota Bogor tanaman melon walaupun petani. Karena Bogor itu adalah kota hujan, di mana hawa dingin itu sangat rawan sekali untuk budidaya tanaman melon. Jadi intinya seperti itu. Terkecuali menggunakan sarana greenhouse itu ada, itu di daerah Bogor kota sana juga ada yang menggunakan sarana greenhouse, dan itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar sekali. Dan di sini saya mengajak teman-teman semua itu bagaimana sekali proses lahan itu bisa ditanami 3 kali panen, apalagi sekali tanam itu bisa ditumpang sarikan berarti mencapai 6 kali panen. Dan di channel ini juga saya mengajak teman-teman itu bagaimana tata cara kita itu menghemat biaya operasional, karena sekarang sebagai petani sudah terbebani dengan harga pupuk yang tinggi. Misalnya pupuk A, B, C semua itu sekarang mahal sekali teman-teman. Jadi pintar-pintarnya kita bagaimana tata cara kita menggunakan pupuk-pupuk yang harganya sangat mahal, tapi kita bisa mencapai panen yang maksimal. Intinya seperti itu saran dari kami. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Legalitas tidaklah sangatlah penting teman-teman. Yang penting teman-teman rajin, mau berusaha, mau mencoba, insya Allah dengan rasa ikhlas, dengan kerendahan hati, keikhlasan hati akan mendapatkan hasil-hasil yang maksimal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, dan insya Allah nanti video ini akan saya bikin dari mulai proses lahan sampai panen. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan kepada saya Allah balas dengan rezeki yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Nusantara.